Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan kita pagi hari ini Selasa 10 Agustus 2021 dengan topik Peganglah Aku. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Mazmur 17 ayat 5. Daud berkata bahwa langkah kakinya dalam mengikuti Tuhan tidak bergoyah. Sekalipun pernyataan ini seperti pengakuan atas prestasi yang dicapainya. Apakah ayat hari ini merupakan pernyataan Daud akan prestasinya atau pernyataan akan kasih karunia Tuhan? Dalam ayat-ayat yang mendahului firman Tuhan hari ini, kita akan mudah tergoda untuk membacanya seolah Daud memaparkan semua pencapaiannya. Dalam ayat 1, dia berbicara tentang keinginannya untuk diberi keadilan dan terlepas dari tipu daya. Dalam ayat 2, Daud berkata, kiranya melihat apa yang benar. Dalam ayat 3, Daud mengatakan bahwa ketika dia diuji Tuhan, maka Tuhan tidak akan menemukan kesalahan. Dan melalui ujian itu, ia bermaksud agar mulutnya tidak melampaui batas. Dalam ayat 4, Daud mengatakan bahwa dia telah menghindari cara-cara kekerasan. Dalam semua ayat-ayat tersebut, kita lihat ketidakbersalahan Daud. Tetapi mungkin kita juga bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar yang diakui Daud untuk semua ini? Apakah Daud sedang bersaksi tentang pencapaian Daud saja? Dalam ayat 1, kita lihat Daud berdoa kepada Tuhan di ayat 1. Dia menyadari bahwa dia bergantung pada Tuhan dan mengakui bahwa dia membutuhkan kasih karunia dalam mengikuti jalan Tuhan. Demikian juga kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan dan membutuhkan Tuhan dalam menjalani hidup kita. Sebab di mana kita bisa tanpa Tuhan? Pasti tidak ada. Kita membutuhkan pertolongan. Tetapi apakah kita memiliki kekuatan? Tidak. Kita membutuhkan keselamatan dari diri kita sendiri setiap hari. Puji Tuhan, karena belas kasihannya tidak pernah gagal. Ratapan 3 ayat 22. Raja Daud memahami kebutuhannya akan Tuhan terus-menerus dan selamanya. Dia berseru kepada Tuhan untuk mengangkatnya dan menjaga kakinya di jalan yang benar. Kita juga membutuhkan bantuan seperti itu. Kita membutuhkan Tuhan untuk menjaga jalan yang murni saat kita mengikuti Dia. Kita tidak bisa melakukannya sendiri dan tanpa Tuhan. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku
Aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 6 sampai ayat 7. Tuhan bukan hanya harapan kita, tetapi satu-satunya harapan kita. Dia bersedia dan mampu menjaga langkah kita, bahkan membebaskan kita yang percaya kepadanya. Berpegang teguhlah pada janji pembebasan Tuhan. Jika kita harus menunggu, sadarilah bahwa kita sedang menunggu Tuhan. Dia tidak melupakan kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Pertanyaan untuk direnungkan. Apakah saya melihat bahwa Tuhan telah menjaga langkah-langkah saya selama ini? Jika iya, apakah saya akan tetap mengikuti Dia sampai selamanya? Karena Dia berjanji akan menjaga saya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, bersyukur karena Engkau berjanji akan tetap menjaga langkah kami dalam mengikuti Engkau. Anugerahkan kepada kami kekuatan, terutama ketika terjadi masa sulit dalam hidup kami, agar kami tetap percaya kepada janji-janji-Mu. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.